Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stefani Natalia Leo, kelas A5 Keperawatan, NIM 23 14 20 11 68. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Hari-hari ini kita banyak menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di tanah air ini, di semua level dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku kompetitif telah merasuki semua elemen bangsa. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Dari dalam diri individu, ketika hari-hari ini kita banyak kali menyaksikan kasus-kasus di mana korupsi kian marak meluas dan beragam, serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggung jawab, mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian menyesakkan dada. Kita sadar budaya anti korupsi kita menghilang. Kemanakah budaya anti korupsi kita? Di satu sisi, bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan. Sejak lama kita sadari kelemahan ini, mental menerabas, tidak menghargai waktu. Dalam kajian literasi pendidikan budaya anti korupsi ini memiliki beberapa bentuk dan dampak yang signifikan. Bentuk kajian literasi pendidikan budaya anti korupsi meliputi yang pertama, penelitian. Akademis, kajian ini melibatkan penelitian ilmiah dan akademis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi, efektivitas program anti korupsi, dan strategi pencegahan korupsi. Dan yang kedua, ada analisis kebijakan, di mana kajian ini fokus pada analisis kebijakan anti korupsi yang ada, identifikasi kelemahan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan kebijakan pemberantasan korupsi. Ketiga, pengembangan materi pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan materi pendidikan, kurikulum, dan modul-modul pelatihan yang dapat digunakan dalam program-program literasi anti korupsi di berbagai tingkat pendidikan yang ada. Yang keempat, ada evaluasi program. Kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program-program pendidikan budaya anti korupsi yang sudah ada, baik dalam lingkup pendidikan formal maupun non formal, dan memiliki dampak kajian literasi pendidikan anti korupsi. Antara lain, 1. Peningkatan kesadaran. Kajian ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif terhadap integritas dan kejujuran. Dan yang kedua, ada penguatan kebijakan. Kajian literasi anti korupsi memberikan kontribusi penting dalam menyusun kebijakan anti korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat, di mana kajian ini memperdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui partisipasi dalam program-program pendidikan, pemantauan, advokasi. Keempat, ada perubahan budaya organisasi. Kajian literasi anti korupsi dapat membantu memperkuat budaya organisasi yang lebih berintegritas dan transparan, baik di sektor publik maupun di swasta.
Kelima, pembentukan generasi masa depan. Melalui pendidikan budaya anti korupsi ini, kajian ini membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kajian literasi pendidikan budaya anti korupsi memiliki peran yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan pembentukan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Tujuan dari pendidikan budaya anti korupsi bagi kalangan mahasiswa. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, menyadarkan mahasiswa tentang bahaya dan dampak negatif korupsi terhadap individu, masyarakat, negara secara keseluruhan. Kedua, ada membentuk sikap integritas. Sebagai mahasiswa, membangun sikap yang konsisten dengan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam segala aspek kehidupan mahasiswa. Ketiga, mendorong partisipasi aktif, menginspirasi mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat. Keempat, mengembangkan keterampilan kritis, di mana mahasiswa meningkatkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merespon praktik-praktik korupsi dengan cara yang rasional dan kritis. Dan di sini ada manfaat pendidikan anti korupsi bagi kalangan mahasiswa juga. Yang pertama, peningkatan integritas. Mahasiswa yang terlibat dalam pendidikan budaya anti korupsi cenderung menjadi individu yang lebih berintegritas, berperilaku, dan keputusan mereka. Kedua, pemberdayaan masyarakat, di mana mahasiswa yang sadar akan peran mereka dalam masyarakat memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan efektif dalam memerangi korupsi dan mempromosikan tata kelola yang baik dan benar. Ketiga, pengembangan karakter. Pendidikan budaya anti korupsi membantu membentuk karakter mahasiswa dengan nilai-nilai moral dan yang kuat seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Yang keempat, persiapan profesional. Mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang praktik korupsi dan nilai-nilai integritas akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan dilema etis dalam karir mereka di masa depan. Kelima, kontribusi positif untuk masyarakat, di mana mahasiswa yang terlatih secara literasi anti korupsi memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Pendidikan budaya anti korupsi bagi mahasiswa bukan hanya tentang menghindari tindakan korupsi, tetapi juga tentang membentuk karakter, sikap, dan komitmen mereka untuk membangun masyarakat menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di negara ini adalah langkah yang sangat penting dan mulia. Berikut saya akan menjelaskan beberapa peran yang dapat saya ambil dalam upaya tersebut. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Sebagai pendidik, saya dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi anti korupsi dengan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas. Kedua, partisipasi aktif. Saya harus terlibat dalam kegiatan advokasi, kampanye, dan gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan dan institusi publik dengan mengawasi penggunaan dana publik dan mengkritik tindakan yang mencurigakan. Hai, for teman-teman yang masih ada bingung-bingung terpikiran karena mau cari universitas di mana, mari coba gabung nintoran di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan jadi bagian dari keluarga besar kami. Di UNPI ini so tersedia 6 fakultas dan tidak usah ragu karena di Universitas Pembangunan Indonesia ini so terakreditasi BANPT dan DP fakultas. Mari jo, mau dengar nih apa semua yang so terakreditasi BANPT. Ada fakultas teknik,
Fakultas Pertanian yang so terakreditasi B. Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum yang so terakreditasi B. Fakultas Sastra, dan keenam ada Fakultas Keperawatan yang so terakreditasi B. Mau tunggu apa le? Silakan gunakan media sosial Komunicarijo Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau Komunicarijo Unpi. Pasti mau dapat komunikasi lihat di situ semuanya.